Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat talabul ilmi dan kesempatan serta kemudahan pertolongan dari Allah Azza wa Jal dalam menjalani kehidupan dunia dan juga melakukan berbagai aktivitas serta ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan sisa-sisa kehidupan ini sehingga kita sekarang telah masuk ke tahun atau berpindah ke tahun 1445 Hijriyah dan kita masih di awal bulan Muharram. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan, pertolongan, taufik dan hidayah dalam menjalani hidup ini. Allahumma amin. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepada hambanya adalah sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Allah memuji para hamba di sisi malaikat yang ada atau yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Malik rahimahullahu taala. Akan tetapi sebelumnya, ya, sebagai tadzkir bagi diri pribadi dan kita semua, ada baiknya di awal pembahasan ini kita mengingatkan diri kita semua tentang nikmat, kesempatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga subhanallah setahun telah berlalu dalam kehidupan kita ini. Semoga ibadah yang kita laksanakan setahun yang berlalu diterima oleh Allah Azza wa Jal. Semoga juga dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga di tahun baru Hijriah ini kita selalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jal, selalu mendapatkan kemudahan dan bimbingan untuk melakukan yang terbaik sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak ada tentunya ya syariat atau anjuran untuk memperingati ya kedatangan tahun baru Hijriah. Tapi sudah selayaknya kita kaum muslimin untuk selalu ya mengambil pelajaran dari pertukaran waktu. Ya, pertukaran waktu, silih bergantinya waktu demi waktu, ya, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal yang di dalamnya terdapat berbagai pelajaran, nasihat, peringatan agar kita tidak terjerumus ke dalam kelalaian, agar kita sadar bahwa hidup ini terus akan ya itu perjalanan waktu sungguh sangat cepat sekali dan kita menjalani sisa kehidupan yang semua akan berakhir dengan kematian. Maka seorang yang cerdas, seorang yang bahagia
yang selalu mengintrospeksi diri dan setelah itu melakukan perbaikan atau bekerja, berusaha, bersungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan atau meningkatkan kebaikan. Nah, ikhwatul iman, rahimakumullah. Di bulan Muharram ini, tentunya sebagaimana yang juga para pemirsa dan para pendengar ketahui, bahwa bulan Muharram salah satu bulan haram, ya, salah satu dari bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Berlalu bulan Dzulhijjah yang pahala berpuasa di bulan Dzulhijjah, terutama di hari Arafah, yaitu kata Nabi SAW, hapuskan dosa yang setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Kemudian di bulan Muharram ini ada hari yang juga mendapatkan kemuliaan, memiliki kemuliaan dan keagungan. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya Bani Israel dari bala tentara Firaun atau Firaun dan bala tentaranya. Dan pada hari tersebut Allah menenggelamkan Firaun dan pasukannya dan bala tentaranya. Maka kaum Yahudi atau Bani Israel atau orang-orang Yahudi di waktu Nabi SAW sampai ke Madinah, Rasul mendapatkan mereka berpuasa pada hari Ashura. Kemudian Nabi bertanya, ayu yaumin hadha? Hari apa ini? Qala hadha yaumun salih. Najjallahu Bani Israel fasamahu Musa syukran lillah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Fa'amara Nabi SAW bisiyamihi. Nabi SAW tatkala datang ke Madinah menjumpai kaum Yahudi berpuasa pada hari Ashura, 10 bulan Muharram. Kemudian Nabi bertanya, hari apa ini? Mereka mengatakan, ini hari yang baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel, ya, dari Firaun dan bala tentaranya. Maka Musa berpuasa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW tatkala mendengar hal itu mengatakan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami lebih berhak, lebih pantas, ya, pada Musa dari kalian. Nah, maka Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa. Ini syariatnya. Kemudian juga di hadis yang lain diriwayatkan bahwa Nabi SAW, ya, berniat seandainya beliau tahun yang akan datang masih hidup, maka beliau akan berpuasa di tanggal 9 dan juga tanggal 10. Lain baqitu ila amin qadim la asumanna tasi'ah. Jika seandainya aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa tanggal 9. Ya. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, ya, jelaskan bahwa Nabi SAW, ya, memerintahkan untuk berpuasa sumu qablahu biyaumin qablahu biyaumin ba'dahu. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa di antara ibadah yang spesial di bulan Muharram ini adalah puasa di hari Ashura. Dan dalam hal ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah berpuasa pada hari Ashura saja, yaitu tanggal 10 Muharram. Yang kedua berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Dan yang ketiga, ya, berpuasa tanggal 9 atau tanggal 10 atau, ya, tanggal 10 dan tanggal 11. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Adapun, ya, berbagai, ya, mitos yang ada di masyarakat bahwa bulan ini bulan sial, ya, atau bulan Ashura, atau, ya, berbagai mitos yang berkembang atau yang diyakini sebagian masyarakat bahwa ini bulan sial, maka ini jelas tidak ada landasannya. Ya, tidak ada landasannya sama sekali. Karena sesungguhnya semua hari yang kita lewati adalah hari yang baik. Bulan yang kita lewati bulan yang baik. Ya. Tidak ada kesialan dalam hal itu. Yang sial itulah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan
yang menyelisihi syariat Allah yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai dosa dan maksiat. Jadi hari yang sial, hari atau bulan yang sial, tahun yang sial dalam kehidupan seseorang adalah hari atau bulan dan tahun yang dia bermaksiat, melakukan dosa, ya, menentang Allah, menyelisih agamanya. Adapun seorang yang terus memakmurkan ya hidupnya, harinya, bulannya, tahunnya dengan ketaatan kepada Allah, maka semua itulah hari yang baik, bulan yang baik, tahun yang baik. Ini yang harus kita pahami. Ya, karena kita hidup bukan berdasarkan mitos, bukan berdasarkan ya, sebuah persepsi atau keyakinan tertentu di masyarakat yang berkembang ya, secara turun-temurun. Tidak. Kita beragama, kita memiliki keyakinan berdasarkan dalil yang sahih, dalil yang benar. Ya, seandainya ya, bulan Muharram termasuk bulan yang sial, sebagaimana mitos yang berkembang di masyarakat, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan salah satu bulan haram. Ya. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak akan mengutamakan bulan Muharram. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sangat bersungguh-sungguh untuk berpuasa di bulan ini, adalah bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, mari dalam rangka meneladani Nabi alaihi salatu wassalam, kita berpuasa nantinya di bulan atau di hari Asyura atau sebelumnya Tasua, dan juga memperbanyak juga puasa di bulan ini karena sesungguhnya dalam hadis sebutkan afdalu as-siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail. Ya, bahwa puasa yang utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram, dan solat yang paling utama setelah solat wajib adalah qiyamul lail atau salatul lail. Para pemirsa rahimakumullah, itu mungkin ya eh, sedikit yang bisa disampaikan dari tentang keutamaan bulan Muharram sebagai peringatan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan dan diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Para pemirsa, kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Malik rahimahullahu taala. Telah dijelaskan sebelumnya sikap Imam Malik terhadap ya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dalam hal ini tentu berkaitan dengan iman kepada para rasul, kemudian secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai ya implementasi dan konsekuensi dari keimanan kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang mukmin ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengagungkan sunnahnya, memuliakan sunnah, itu hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan, bagaimana beliau Imam Malik rahimahullah ya sebelum beliau meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis-hadis kepada murid-muridnya, tentunya di Masjid Nabawi, beliau mempersiapkan diri, bersuci, berwudu, memakai pakaian yang rapi, ya, dalam kondisi yang betul-betul siap untuk menyampaikan ilmu dan duduk dengan rapi, ya, tidak berdiri. Ini adalah salah satu dari bentuk pengagungan beliau terhadap hadis Nabi, yang itu merupakan konsekuensi dari atau sebagai bentuk implementasi pengagungan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bahkan sampai beliau ya Imam Malik rahimahullahu taala tidak suka meriwayatkan hadis dengan makna. Beliau termasuk orang yang ya, tidak menyukai, ulama yang tidak menyukai meriwayatkan hadis dengan makna. Beliau sangat berhati-hati menyampaikan lafaz Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kendati dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Bolehkah meriwayatkan hadis dengan makna? Dengan catatan bahwa makna tersebut tidak melenceng atau lafaz yang tidak keluar dari maksud atau makna dari lafaz-lafaz hadis Nabi alaihi salatu wassalam.
Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Maka dalam hal ini kita harus berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikan, untuk melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah mengagungkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mencintai hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, memuliakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila kita mendengar, kita mendapatkan, disampaikan kepada kita hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka sikap seorang mukmin, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada beliau dan cinta kepada sunnahnya, maka hendaklah atau sudah sepantasnya, seyogyanya dia itu memperhatikan, mendengar, merenungi, mencermati dan menghadirkan dalam dirinya seolah-olah yang sedang berbicara di depannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Nah, maka pantaskah dia menyibukkan diri dengan yang lain? Pantaskah dia menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak memperhatikan apa yang disampaikan? Pantaskah dia menyibukkan diri dengan yang lain, tidak fokus mendengar apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Nah, ini yang ada pada diri para ulama, ini yang ada pada diri para talabul ilmi, yang menuntut hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang mencari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka begitulah sepatutnya sikap seorang muslim yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang duduk di majlis ilmu untuk memperhatikan, mendengar, merenungi, mencermati, konsentrasi dalam mendengar nasihat-nasihat yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak menolaknya dengan berbagai logika, dengan berbagai pentakwilan, tapi yang dia lakukan adalah mendengar, mengikuti, sami'na wa ta'na, tidak ada pilihan lain. Dia tidak akan lagi menimbang-nimbang hadis tersebut dengan akalnya. Bila sesuai dengan akalnya akan diterima, bila tidak sesuai ditolak, kendati hadisnya sahih. Tidak mungkin hal yang seperti itu ada, atau keyakinan atau sikap itu ada pada diri seorang muslim yang sejati, muslim yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan mengagungkan sunnahnya, dengan mengikuti sunnahnya, bukan melakukan hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tidaklah bermanfaat sekedar pengakuan, pernyataan, tapi tidak ada bukti. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa berkata, semua orang bisa menyampaikan, mengungkapkan, tapi yang sulit membuktikan, yang sulit melakukan apa yang menjadi bukti terhadap pernyataan itu. Ma'asyil muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Termasuk dalam hal ini sikap Imam Malik rahimahullah, agar jangan sampai terjerumus, atau seorang jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dalam rangka menjaga tauhid, dalam rangka menjaga keimanan seseorang. Maka Imam Malik rahimahullah menyikapi atau memiliki sikap yang tegas atau yang jelas terhadap orang-orang yang terjerumus ke dalam perilaku pengkultusan terhadap kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dalam hal ini Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengingkari bahwa di dalam berdoa maka seorang menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bila seseorang
datang ke kota Madinah. Datang ke kota Madinah, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Bila seseorang mendapatkan kesempatan ya, datangi kota Madinah dan memiliki kesempatan untuk bisa menziarahi kuburan Nabi alaihi wasallam begitu sampai di Madinah, maka apa yang dilakukan? Apakah tatkala dia berdoa dia menghadap ke kuburan atau menghadap ke kiblat? Nah, Imam Malik rahimahullah memberikan kepada kita panduan, ya, memberikan kepada kita panduan bahwa bila seseorang datang ke Madinah, kemudian dengan tujuan tentunya beribadah di Masjid Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kemudian saya itu mendapatkan kesempatan untuk ya berziarah untuk mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar dan Umar. Yang dilakukan adalah na'am, melewati kuburan, kemudian mengucapkan salam pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah itu pada Abu Bakar dan Umar, kemudian jika dia ingin berdoa bukan menghadap ke kuburan, tapi menghadap ke kiblat. Dan juga tidak ada keutamaan berdoa di sisi kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kuburan bukanlah tempat beribadah, bukanlah tempat berdoa. Nah, maka sikap Imam Malik dalam hal ini sangat jelas sekali, ya. Dan ini salah satu bukti bahwa beliau adalah orang yang sungguh sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kecintaan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti sunnahnya, tidak terjerumus ke dalam praktek-praktek ya pengkultusan atau ghulu berlebihan di dalam menyikapi ya kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam kitab Al-Mabsut, riwayat dari Imam Malik, ya, an Malik qala la ara an yaqifa inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u walakin yusallim wa yamdi. Saya tidak ara, yaitu mengatakan atau tidak melihat ada ya atau diperbolehkan untuk berdiri di sisi atau di kuburan Nabi alaihi salatu wassalam kemudian berdoa. Akan tapi kata beliau yusallim, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian setelah itu kepada dua sahabatnya, assalamualaikum ya Abu Bakar, wassalamualaikum ya Umar, na'am khalifati Rasulillah, na'am. Kemudian yamdi, kemudian terus ya berjalan. Tidak berlama-lama berdiri di sana, apalagi ya menangis, meratap ya atau mungkin mengusap-ngusap ya dinding kuburan tersebut. Nah, apalagi yang mungkin berdoa, minta kepada Nabi, semua itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Ia telah menyimpang dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam dalam menziarahi kubur. Jadi Imam Malik rahimahullah, beliau imam ahli Madinah yang menyampaikan ilmu di kota Madinah di Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Pendapat beliau ya, bahwa saya tidak ya, pendapat bahwa seorang apabila mendatangi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam kemudian berdiri di sana berdoa menghadap ke kuburan, tapi dia cukup hanya melewati sembari mengucapkan salam, kemudian terus mengucapkan salam kepada dua sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar, kemudian dia terus berjalan. Nah, itu adalah syariat, itu adalah panduan tatkala seorang ya menziarahi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan perlu diketahui para pemirsa dan juga kaum muslimin bahwa kuburan bukanlah kiblat untuk berdoa. Kiblat berdoa adalah ya Ka'bah. Nah, dan juga kuburan bukanlah tempat yang mustajabah dalam berdoa. Sampai kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kuburan yang paling atau yang paling mulia di permukaan bumi ini, dan yang bisa dipastikan ya secara yakin bahwa itulah kuburan Nabi. Adapun nabi-nabi yang lain yang masih
secara umum atau tidak temukan kuburan mereka, kecuali mungkin ya juga disebutkan Ibrahim itu Khalil di Palestina di sana. Adapun selebihnya tidak, ya, bisa dipastikan bahwa kuburan mereka tidak, ya, diketahui di mana tempatnya. Nah, secara yakin. Adapun kuburan Nabi SAW adalah kuburan yang paling mulia, ya, dan jasad Nabi alaihi salatu wassalam, ya, utuh seperti biasa, ya, tidak dimakan tanah, tidak hancur. Nah, maka karena tidak demikian, Nabi adalah orang yang paling mulia, dan kuburan yang di permukaan bumi ini yang paling mulia kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, dan para nabi jasad mereka tidak hancur karena Allah mengharamkan hal itu, ya, bagi bumi untuk memakan jasad para nabi, ya. Karena tidak demikian para pemirsa rahimakumullah, maka tidak ada keutamaan, ya, berdoa, beribadah di kuburan. Jika di kuburan Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada keutamaannya, ya, bukanlah tempat yang mustajabah untuk berdoa, apalagi di kuburan selain kuburan Nabi alaihi salatu wassalam di permukaan bumi ini. Ini perlu kita pahami. Karena subhanallah, ya, di zaman sekarang ini terjadi, ya, penyimpangan dan kesalahpahaman di dalam memahami hakikat dari kesolehan dan kewalian. Nah, bukan berarti kesolehan seseorang, kewalian seseorang berarti kuburannya adalah kuburan yang agung, dimuliakan, dikultuskan, didatangi untuk beribadah dan seterusnya. Tidak, ya. Apalagi eh, beribadah, bermunajat atau bernazar di sana, atau mungkin, ya, memohon kepada penghuni kubur. Tidak. Itu semua adalah hal yang menyimpang dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena doa adalah ibadah. Doa diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya diperbolehkan dalam berdoa atau kuburan ada tempat yang spesial untuk berdoa, atau dalam berdoa menghadap pada kuburan, maka tentu Nabi alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, nanti bila aku telah meninggal, jika kalian ingin berdoa, berdoalah di kuburanku. Jika kalian mendapatkan kesulitan, paceklik, kemarau dan yang lainnya, berdoalah di sisi kuburanku, maka akan dikabulkan. Tapi ternyata hal itu tidak ada sama sekali, ya. Oleh karena itu, ma'asyil muslimin, para pemirsa rahimakumullah, Imam Malik rahimahullah memberikan kepada kita panduan, ya, penjelasan bahwa tatkala seorang melewati kuburan Nabi atau mendapatkan kesempatan untuk menziarahi kuburan Nabi adalah dia hanya melewati, kemudian mengucapkan salam, melewati, berjalan, kemudian begitu juga melangkah, setelah itu kemudian mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar, kemudian dia pergi. Nah, itu panduan yang sangat simpel sekali. Nah, kemudian, ya, dalam riwayat lain, qala Imam Malik, "Idza sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a lahu, idza sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a lahu, yaqifu wa wajhuhu ila al-qabr la ila al-qiblah, wa yadnu wa yusallim wa la yamussu al-qabra." Jadi, apabila seorang mengucapkan salam kepada Nabi, ya, mengucapkan salam kepada Nabi, wa da'a lahu, dan berdoa karena assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, dan berdoa untuk Nabi alaihi salatu wassalam, yaqifu, dia berdiri, wa wajhuhu ila al-qabr, maka tatkala itu, ya, wajahnya menghadap ke kuburan karena dia, ya, mengucapkan salam ke Nabi dan berdoa. Nah, itu mendoakan Nabi alaihi salatu wassalam. La ila al-qiblah, bukan kepada kiblat. Tapi begitu dia berdoa, seorang berdoa, ya, maka bukan menghadap ke kiblat. Jadi wayadnu wayadun, kemudian dia mendekat, wa yusallim, dan mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. La yamussul qabr, dan tidak mengusap-ngusap, ya, kuburan. Ya. Jadi maksud Imam Malik rahimahullah, seorang apabila datang berziarah ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, tentunya bagi mereka yang mendapatkan kesempatan datang ke Madinah, ya, tujuan awalnya untuk beribadah di Masjid Nabi alaihi salatu wassalam, bukan untuk ziarah kubur Nabi.
harus dibedakan bahwa niat awal kedatangan ke Madinah, baik yang mau haji atau umrah, ya, maka tujuannya datang untuk beribadah di Masjid Nabawi. Itu tujuan, itu niatnya. Tentu keutamaannya ya sangat besar sekali. 1000 lipat, 1000 diperlipat gandakan, 1000 lipat ganda. Nah, dibandingkan tempat yang lain. Nah, kemudian wayad, bila sampai di Madinah maka ada kesempatan untuk ya ucapkan salam kepada Nabi, berziarah kuburannya. Nah, inilah panduannya. Seorang mendekat, kemudian mengucapkan salam, setelah itu dia berjalan dan tidak mengusap-usap kuburan, ya, tidak melemparkan sesuatu ke dalam ya jeruji yang menutupi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini yang dilakukan. Dan wala yamussal qabr, tidak mengusap-usap kuburan. Subhanallah. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, tidak ada di dunia ini tempat yang diagungkan, yang disyariatkan untuk diusap ya dengan tangan kita, kecuali hanya Ka'bah, dan itu pun pertama Ruknul Yamani, kemudian Hajar Aswad. Selebihnya tidak disyariatkan. Apalagi kuburan, ya, makam, baik itu kuburan nabi atau wali. Semua hal itu adalah ya mengusap-usap dengan tujuan mungkin ngalap berkah dan yang lainnya, maka tidak ada syariatnya. Itu semua menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kuburan Nabi, sebagai kata Imam Malik, la yamussu al-qabr, tidak mengusap kuburan, ya. Ya tidak akan mungkin seorang bisa mengusap kuburan, karena kuburan Nabi yang dilihat itu, yang dibatasi, ditutupi ya dengan pagar besi tersebut, tidak ada lubang atau yang bisa melihat. Itu adalah kuburan Nabi dan di dalamnya masih ada bangunan. Di dalamnya tidak bisa dilihat, itu hanya bangunan yang menutupi kuburan Nabi SAW. Nah, maka satu kekeliruan dan kesalahan yang kita lihat mungkin sebagian kaum muslimin, bahkan mereka yang datang untuk haji atau umrah, datang ke sana kemudian mendekat pagar besi tersebut, ya, kemudian mengusap-usap, ya, bahkan mungkin menangis, ya. Maka semua hal itu adalah hal yang dilarang, tidak ada tuntunannya. Nah, maka yang hanya disyariatkan untuk diusap di permukaan bumi ini hanya ya Ka'bah, dan itu Ruknul Yamani dan Hajar Aswad. Adapun yang lainnya, makam Ibrahim atau pintu masjid atau berbagai sudut tiang masjid, ya tidak. Mungkin pintu Masjid Nabawi, sebagian ya, saya pernah melihat sebagian jemaah gitu datang Masjid Nabawi mengusap-usap pintunya. Ya, tidak tahu apa maksudnya. Ya. Jadi, ikhwatul iman, rahimakumullah, ini adalah panduan yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah tatkala seorang ya mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung ke Madinah, kemudian setelah itu bisa menyempatkan diri untuk menziarahi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi yang perlu diperhatikan bagaimana kita dalam setiap ya sikap dan perilaku, ibadah dan ketaatan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian qala Imam Malik, وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر. Ya. Wa innama dzalika lil ghuraba. Jadi tidak mesti setiap yang masuk ke Masjid Nabawi kemudian wa kharaja min ahli Madinah kemudian ahli penduduk Madinah keluar dari Madinah untuk suatu keperluan, untuk bisnis dan yang lainnya. Ya tidak mesti kata beliau begitu masuk masjid, kemudian begitu masuk masjid harus datang ke kuburan, berdiri di depan kuburan. Tidak mesti kata Imam Malik.
La yalzam dzalik. Nah, artinya tidak disyariatkan. Jadi yang dimaksud oleh beliau, penduduk Madinah misalnya, begitu mereka masuk masjid, apakah begitu mereka sebelum keluar masjid datang ke kuburan Nabi dulu mengucapkan salam, begitu dilakukan setiap mereka masuk ke Masjid Nabawi? Ya, kata Imam Malik, la yalzam, tidak mesti. Ya. Wa innama dzalika lil ghuraba. Yang demikian itu bagi orang yang asing datang kota Madinah. Dia tidak berdomisili di Madinah, datang kota Madinah untuk haji, untuk umrah, ya. Kemudian dapatkan kesempatan salat di Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dia memiliki berkesempatan untuk menziarahi kuburan Nabi kemudian mengucapkan salam. Nah, itu kata Imam Malik, wa innama dzalika lil ghuraba. وقال فيه أيضا dalam kitab Mabsut, ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر. Ya. Kata beliau, ya tidak ada masalah bagi seorang yang datang pulang dari safar perjalanan, atau kharaja ila safar, atau seorang ingin keluar, ya, keluar safar, ingin pulang atau keluar untuk bepergian, an yaqiba, berdiri di depan di sisi kuburan Nabi SAW dan mengucapkan ya salawat dan salam, ya, mendoakan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, wali Abi Bakar wa Umar. Allahumma salli ala Muhammad Allah, yani, assalamu alayka ya Rasulullah wa Abi Bakar wa Umar. Naam, yad'u lahu, berdoa, mendoakan untuk mereka. Nah, maka tidak ada masalah, kata Imam Malik. Qila lahu fa inna unasan min ahli al-Madinah la yaqdumuna min safarin wa la yuridunahu yaf'aluna dhalika fil yawmi marratan aw akthar wa rubbama waqafu fil jumu'ah aw al-ayyam marrah wa marratin aw akthar inda al-qabr fa yusallimun wa yad'una sa'atan. Faqala Malik lam yablughni hadha an ahli al-fiqh bi baladina. Na'am. وتركه واسع ولا يسلو آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Nah, kata Imam Malik, karena ada sebagian dari penduduk Madinah, mereka tidaklah datang kembali dari bepergian, dari safar, dan juga tidaklah mereka ingin bepergian, ya, kecuali mereka datang terlebih dahulu, ya, ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, baik itu mungkin di hari Jumat atau yang lainnya, atau pada hari Jumat, ya, waktu mereka datang untuk melaksanakan salat Jumat, ya, mereka melakukan itu sekali atau dua kali atau lebih dari itu inda qabrin Nabi SAW, berdiri di sana, ya, itu kebiasaan dilakukan, ya. Kemudian yusallimun wa yad'u sa'atan, kemudian mereka mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, kemudian mereka ya berdoa sejenak. Kata Imam Malik, kebiasaan seperti itu, ya, apakah ada tuntunannya? Qala Imam Malik, lam yablughni hadha an ahli al-fiqh bi baladina. Ya, tradisi yang seperti itu, kebiasaan yang seperti itu tidak saya ketahui, ya, dari ahli fiqh, dari ulama yang ada di negeri kita ini, di ahli Madinah, di kalangan tabi'in, ya, atba'ut tabi'in, ya. Jadi Imam Malik tidak mendapatkan contoh dan penjelasan, ya, pembahasan tentang hal itu dari para ulama ahli fiqh yang ada di Madinah pada zaman beliau dan yang sebelumnya, dari guru-gurunya. Jadi Imam Malik saja yang begitu keilmuannya tidak diragukan lagi, yang menulis kitab Muwatta, tidak mendapatkan riwayat penjelasan dari para ulama bahwa demikian itu disyariatkan. Nah, wa tarkuhu wasi', maka meninggalkan itu adalah hal yang luas, artinya hal yang lebih utama dilakukan. Kemudian kata beliau, wala yaslu akhiru hadhil ummah illa ma aslah awwalaha. Ini kaidah, prinsip dalam beragama. Tidaklah akan baik, ya, kondisi akhir umat ini, umat Islam ini, illa ma aslaha awwala, kecuali, ya, apa yang memperbaiki perihal mereka sebelumnya. Subhanallah, ini kaidah yang masyhur dari Imam Malik. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, kita umat Islam ini
sekarang hidup di akhir zaman. 1400 tahun ya sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Kita pada tahun 1445 Hijriah nih, tahun baru. Jadi begitu telah lama Nabi SAW meninggalkan kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Baik. Imam Malik masih dekat dengan para ulama. Tatkala ada sebuah kebiasaan yang muncul di penduduk Madinah, begitu mereka ingin bepergian atau datang dari safar mereka, datang ke kuburan Nabi SAW, berdiri dulu mengucapkan salam, kemudian berdoa sejenak. Ya, beliau mengatakan hal yang seperti ini, tradisi yang seperti ini tidak pernah saya dengar, tidak saya dapatkan penjelasan atau hal demikian itu dari para ulama yang ada di negeri kita ini, yaitu di Madinah. Kemudian beliau memberikan satu penjelasan, yang ini merupakan prinsip, dan ini merupakan prinsip dalam kita beragama yang juga menjelaskan kepada kita kewajiban untuk mengikuti generasi pertama yang terbaik dari umat ini. Ya, apa kata beliau? Wala yasluh akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidaklah akan baik, menjadi baik ya perihal kondisi akhir umat ini. Nah, kecuali apa yang menyebabkan kebaikan kondisi mereka sebelumnya. Kita ingin bertanya pada diri kita dan seluruh kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar. Zaman yang terbaik, periode yang terbaik dalam perjalanan umat Islam ini, apakah di zaman terdahulu atau di zaman mutaakhirin ini? Tidak diragukan bahwa zaman keemasan Islam itu, kejayaan Islam yang sesungguhnya adalah zaman-zaman yang pertama. Generasi yang terbaik dari umat Islam ini adalah generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan itu adalah rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat yang terbaik. Maka yang pertama masuk ke dalam redaksi ayat itu adalah, maksudnya adalah para sahabat Nabi. Kemudian mengikuti mereka dengan baik. Ya, waladzina taba'uhum bi ihsan. Yang mengikuti mereka dengan baik, kaum muhajirin wal ansar, yang generasi pertama dan yang awal dari umat Islam ini, kaum muhajirin wal ansar, waladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik. Ya. Kemudian juga Nabi mengatakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, manusia yang hidup di kurunku, di zamanku. Kemudian setelah itu, tabi'in, yani sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Subhanallah. Itulah ya zaman yang umat Islam yang termulia. Nah, menjadi pertanyaan para besar rahimakumullah, apa yang menyebabkan mereka mendapatkan kemuliaan itu? Apa kunci kemuliaan kesuksesan mereka itu sehingga mereka mendapatkan pujian, rekomendasi dari Allah dan Rasulnya? Kuncinya satu, yaitu ittiba. Mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu mereka amalkan. Bukan tradisi, bukan budaya. Ya. Bukan warisan para leluhur atau nenek moyang. Tidak. Ittiba lillah wa rasul. Ta'atullah wa rasul. Mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah Nabi SAW. Itu kunci kemuliaan mereka. Maka kata Imam Malik, akhir umat Islam ini, kondisi umat Islam di zaman mutaakhirin ini, sampai nanti terjadinya kiamat, tidak akan mungkin baik. Tentu baik dalam pandangan apa? Dari sisi agama. Masa urusan dunia, ya manusia tentu terus berkembang. Ya. Dalam urusan dunia manusia terus berinovasi, berkreasi, terus melakukan ya penemuan-penemuan baru untuk kesempurnaan dunia, hidup dunia ini. Terus, karena belum sempurna, terus seperti itu, berkembang.
Tapi agama yang dimaksud Imam Malik kondisi agama umat Islam ini, kondisi beragama umat Islam ini, perihal mereka dalam melaksanakan syariat, dalam melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, la yasluh akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awalha. Tidak akan baik, tidak akan menjadi baik, ya, akhir umat ini, kondisi akhir umat ini, kecuali apa yang menyebabkan kebaikan umat yang sebelumnya, yang menjadikan umat Islam, para sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, menjadi baik dalam segala lini kehidupan adalah mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, al-ittiba', tidak membuat hal-hal yang baru, mengada-ngada perbuatan bid'ah, khurafat dan yang lainnya. Maka jika umat ini ingin berjaya, umat ini ingin meraih kemuliaannya, kejayaannya, ya, kekuatannya, umat yang disegani oleh musuh-musuh Islam, maka rahasia kekuatan mereka, kejayaan mereka, izzah mereka adalah dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disampaikan Imam Malik rahimahullah. Ini perkataan yang menjadi, ya, prinsip di dalam beragama. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk kembali kepada ajaran Rasulullah. Ya. Kita berkuar-kuar, kadang meratap, menangisi kondisi umat ini. Kok begini, perpecahan di sana sih, bermacam penyimpangan. Semua mengatakan dia umat atau mungkin umat Islam, tapi jadi permusuhan. Masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda. Ya, fanatisme, ya, yang terjadi, terkotak-kotak. Semua mengaku Islam, mengaku lebih baik, ya, mengklaim dia yang terbaik. Padahal kita melihat, ya, kenyataannya begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya. Apakah itu Islam yang diturunkan Allah kepada nabinya? Apakah itu Islam diajarkan Rasul pada sahabatnya, sahabat pada tabi'in, tabi'in pada atba'ut tabi'in, kemudian diwarisi kepada generasi setelahnya sampai akhir zaman ini? Maka wahai kaum muslimin, ya, di dalam menerapkan Islam tidak perlu lagi ada metode yang baru. Di dalam menjalankan syariat Islam tidak perlu lagi ada, ya, panduan yang baru. Panduannya telah jelas, yaitu mengikuti apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah sumber kebaikan kita. Terlebih lagi zaman sekarang ini, zaman mutaakhir, bahwa semakin, ya, terus bertambah zaman demi zaman, ya, berakhir, semakin bertambah, maka zaman yang setelahnya semakin jelek. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'ti zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Nah, tidaklah datang suatu masa dan waktu kecuali yang setelahnya akan lebih jelek. Walam yablughni an awwali hadhil ummah, dan tidak pernah saya mendapatkan, ya, mengetahui dari generasi pertama umat ini, wasadruha annahum kanu yaf'aluna dzalik, bahwa mereka melakukan demikian itu, bahwa ahli Madinah apabila mereka ingin pergi bersafar atau datang dari perjalanan, mereka datang kuburan dulu, mengucapkan salam kepada Nabi. Yang demikian itu, kata Imam Malik, tidak pernah saya temukan. Imam Malik, siapa yang meragukan keilmuannya? Ya, mengetahui, dia menguasai tentang hadis dan riwayat ilmu dari sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Beliau mengatakan, lam yablughni an awwali hadhil ummati wala sadruha. Tidak sampai kepada aku, saya tidak mengetahui dari, ya, ulama dari generasi pertama umat ini, ya, tentang hal itu. Wah, mereka melakukan hal itu apabila ingin keluar untuk perjalanan, ya, mereka ke masjid Nabi dulu, ke kuburan dulu, ucapkan salam kepada Nabi, begitu pulang nanti juga mengucapkan salam dan berziarah ke kuburan Nabi. Tidak dilakukan hal itu. Dan mereka orang yang paling cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka yang paling memahami agama, yang cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, siapa yang meragukan cintaan sahabat pada Nabi? Tabi'in.
Mereka juga melakukan pada keluar dari kota Madinah untuk ya berbagai hal, ya berjihad, tijarah, ibadah, kemudian kembali dari perjalanan mereka. Tapi mereka tidak melakukan, ya, tidak melakukan. Oh, datang kuburan Nabi dulu, ya, ucapkan salam dulu, salawat dulu, ucapkan salam, kemudian pergi. Begitu datang nanti juga ucapkan salam juga, kemudian baru kembali ke rumahnya. Tidak seperti itu. Nah, wa yakrahu illa liman jaa min safarin aw aradahu. Wa yukrah, dan yang demikian itu ya adalah ya makruh, hal yang tidak disukai, kecuali liman jaa min safarin aw aradah. Nah, adapun sengaja terus menerus dari kota Madinah, ada penduduk Madinah melakukan hal itu, maka ini tentu tidak disyariatkan. Wa qala Rasulullah SAW, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Wa qala Nabi SAW, la taj'alu qabri 'idan. Apa alasannya? Kemudian Imam Malik menyebutkan bahwa Nabi SAW berdoa, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadati. Bagaimana kau bisa di kuburan berhala? Ya, dengan mendatangi secara ya rutin, terus berdoa di sana, melakukan berbagai ritual-ritual ibadah di sana, meyakini tempat istijabah, kemudian ya berdoa, mungkin sampai kepada tingkat ya tawasul dengan Nabi, kemudian lebih ya, bahaya lagi sampai pada tingkat meminta keberkahan dari Nabi atau dan seterusnya. Ini jelas perbuatan syirik. Ya. Nah, bila dilakukan secara rutin, secara kontinu, dalam waktu-waktu tertentu, ini telah menjadikan kuburan itu sebagai berhala. Ini ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadati. Nah, maka bila Nabi SAW ya, memohon kepada Allah agar memohon kepada Allah tidak ya, untuk tidak menjadikan kuburan sebagai berhala yang diibadati. Dan ini berlaku jika Nabi SAW mengatakan, berarti kuburan itu akan bisa menjadi berhala diibadati dengan cara apa? Ya, jadikan sebagai tempat ibadah, berbagai ritual-ritual di sana, bacaan-bacaan, kemudian ya ibadah-ibadah dan ritual-ritual yang dilakukan. Ya, berdoa, ya, dan khusyuk dan bernazar dan yang sejenisnya. Ya, atau meminta kepada penghuni kubur, atau menjadikan penghuni kubur sebagai wasilah untuk mendapatkan sesuatu pada Allah, atau meminta keberkahan dari penghuni kubur. Ini telah menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala. Ini yang dilarang. Karena itulah perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Karena itu perilaku ahlul kitab, bukan perilaku umat Islam. Siapa yang melakukan yang demikian itu? Adalah kaum Yahudi dan Nasara, bukan tradisi, bukan perbuatan ahlul Islam. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, ishtadda ghadabullah ala qaumin, sungguh Allah sangat marah ya kepada kaum ittakhadhu qubur anbiya masajid, yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ada dua penafsiran tentang makna masjid di sini. Bisa bermakna masjid, membangun di atas kuburan, masjid ya. Jadi kuburan kemudian jadikan sebagai masjid, bangunan, atau kuburan jadikan sebagai tempat ibadah. Karena masjid adalah untuk beribadah. Kendati mungkin tidak dibangun, tapi didatangi untuk beribadah. Ini semua masuk ke dalam makna hadis, dan itu jelas hal yang diharamkan. Itu bukan perilaku kaum muslimin, tapi adalah ahlul kitab. Ya, maka tatkala ya Ummu Salamah, waktu itu mereka dan di Habasyah melihat, mereka masuk ke sebuah gereja di Habasyah dan melihat di sana ada gambar-gambar ya dari tokoh-tokoh mereka, ulama mereka yang digantungkan di penuh dengan gambar-gambar yang ada di gereja tersebut ya. Dan melihat bagaimana keindahan gereja tersebut. Apa kata Nabi SAW? Ulaika qaumun idza mata fihim rajulun salih ittakhadhu qubur anbiya'i wa sawwaru tilka suwar. Nah, kemudian ya ulaika syararul khalqi indallah.
mereka itu apabila mati orang-orang soleh mereka meninggal, mereka ya buat fotonya, dipoto gambar-gambarnya, kemudian setelah itu kuburan mereka diagungkan, jadikan tempat masjid atau tempat beribadah. Kata Rasul, mereka syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang-orang yang ya sangat jelek di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi ya menjelaskan fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Nah, jadi jangan jadikan ya kuburan sebagai tempat beribadah dan aku melarang kalian dari hal yang demikian itu. Nah, kemudian kata Nabi SAW, la taj'alu qabri idan. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Bagaimana kubur bisa menjadi id? Kalimat istilah id, idan, ada ya'udu idan, yang berarti kembali, terulang, terus menerus secara kontinu. Maka dinamakan Idul Fitri, Idul Adha sebagai Id, dan terjemahan kita hari raya. Karena kedua hari tersebut selalu terulang di setiap tahun. Setelah puasa, Idul Fitri, dan setelah haji, wukuf di Arafah, Idul Adha. Terus setiap tahun. Maka dinamakan Id. Itu muasal kalimat Idun, yang terjemahan kita hari raya. Maka dalam Islam hanya ada dua hari raya yang terulang setiap tahun. Ya, yaitu berkaitan dengan ibadah. Begitu juga Id pertemuan kaum muslimin di setiap pekan, yaitu hari Jumat. Maka Idul Usbu', hari raya satu pekan itu hari Yaumul Jum'ah. Dalam satu tahun ada dua, Idul Adha wa Idul Fitr. Maka maksud Nabi alaihi salat, la taj'alu qabri idan. Jangan ya Allah jadikan kuburan, la taj'al, jangan kalian jadikan kuburanku. Kata Rasulullah SAW, idan. Id itu tempat yang terus kalian datangi secara rutin, ya, berkala, datang terus menerus. Kalian datang di sana, beribadah di sana, berdoa di sana, bertabaruk di sana, dan seterusnya. Ini adalah hal yang dilarang. Begitu juga kalau merutinkan, seperti seorang misalnya, setiap hari Jumat saya harus ziarah kubur Nabi. Nah, perbuatan yang seperti itu yang terus secara kontinu terus menerus dilakukan, maka ini telah termasuk dalam larangan ini. Dia telah menjadikan kuburan sebagai id. Nah, begitu. Jika kuburan Nabi tidak boleh, tidak diperbolehkan melakukan yang seperti itu, lalu bagaimana dengan kuburan-kuburan yang lain? Apakah kuburan yang lain lebih mulia dari kuburan Nabi? Tentunya tidak. Kuburan Nabi yang lebih mulia tidak diperbolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk terus menjadikan sebagai id yang didatangi untuk melakukan berbagai ritual-ritual ya secara kontinu, berkala, dan di waktu-waktu yang ditentukan. Nah, di hari-hari yang ditentukan. Apalagi kuburan-kuburan selain kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Jika Nabi alaihi salatu wassalam ya menjelaskan bahwa Banu Israel, Yahud, Nasara, ya, kaum Nasara terjerumus dalam perbuatan pengkultusan terhadap orang-orang soleh mereka dan juga menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Tentu yang demikian itu adalah perbuatan yang terlarang. Kita dilarang menyerupai ahlul kitab, ya, dilarang menyerupai perilaku ahlul kitab dalam ibadahnya, tradisinya, dan yang lain-lainnya. Ikhwatul iman, para rahimakumullah. Jadi dari apa yang disampaikan tadi menjelaskan kepada kita bagaimana Imam Malik rahimahullah, seorang ulama yang sungguh sangat ya uh, membenci perbuatan-perbuatan yang mengandung makna pengkultusan kepada kuburan, ya, baik itu dengan bentuk mengusap kuburan atau dengan berdoa menghadap kuburan, yaitu dengan dalam berdoa, atau ya dengan cara yang lain menjadikan sebagai fasilitas ibadah, atau dengan mengusap-usapnya, atau ya dengan mendatangi secara rutin untuk melakukan berbagai ritual-ritual, ya. Begitu juga ya memohon kepada penghuni kubur dan yang lain-lainnya. Semua itu adalah perbuatan yang terlarang yang diharamkan dalam syariat Islam karena akan merusak akidah atau akan menodai keimanan atau akidah seseorang. Maka waspadalah kaum muslimin, ikhlaskan ibadah kepada Allah dan tuluskan loyalitas kita, ittiba kita kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian, mudah bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang telah Ustadz sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah berikan taufik untuk kita bisa memahami serta mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan dan
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini di mana? Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan kembali untuk bertanya, kami himbau Bapak untuk mengecilkan volume dari televisi atau radionya. Sudah? Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa? Di mana? Dari Mandailing Natal. Silahkan. Ada ajaran mengatakan tidak bisa orang yang mati mendoakan orang yang hidup. Saya sudah pergi menziarahi mengunjungi kuburan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah dijawab Nabi itu salam saya itu? Karena di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna allazina fi sabilillahi amwata bal ahya. Jadi inilah perlu kita luruskan dengan sebenarnya. Apakah memang betul tidak bisa Nabi kita menjawab salam kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak di Mandailing Natal di Sumatera Utara tentunya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, semoga ibadah Bapak yang bertanya dan kita semua yang telah menyempatkan diri sampai ke tanah suci, baik mungkin haji atau umrah, dan bisa berziarah ya kuburan Nabi alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hukum asal bahwa ya orang yang telah meninggal, penghuni kubur, itu mereka tidak bisa ya mendoakan orang yang hidup. Tidak bisa memberikan keselamatan kepada orang yang hidup. Sampai ya Nabi sendiri kendati jasadnya, karena ya, kita meyakini Nabi telah meninggal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi tanah untuk memakan jasad para anbiya. Itu kita yakini. Jadi jasad Nabi dalam kuburnya utuh. Tidak satu pun yang kurang. Nah, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai riwayat bahwa Allah Subhanahu yaruddu ruhu ilaihi wa yaruddu salama ummati. Mengembalikan ruh Nabi kepada jasanya, kemudian Nabi menjawab salam tersebut. Hanya sebatas itu. Ucapkan salam tersebut. Dan ini khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun Abu Bakar dan Umar tidak. Nah, dan itu maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di mana saja kita mengucapkan salam, salawat dan salam kepada Nabi, maka akan ada malaikat yang menyampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, adapun selain Nabi, baik itu para syuhada, jadi jangan dikira orang yang ya meninggal di jalan Allah itu mereka mati, dalam artian ya mereka hidup ahya'un indallah. Nah, Allah memberikan kehidupan mereka, kehidupan yang tentunya sesuai dengan ya yang dalam artian dalam hal ini kehidupan mereka, bahwa mereka yang hidup, tapi apakah dengan hidupnya mereka ya ahya'un bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, bahwa para syuhada tersebut karena mereka berjihad di jalan Allah, mereka mati syahid, Allah muliakan mereka sehingga roh-roh mereka tersebut yaitu Allah ya jadikan di dalam perut burung Khadir yang mereka terbang di surga, berpindah dari pohon-pohon surga ke pohon yang lain. Tentu ini alam barzah, beda ya, karena sekarang ini sebelum kiamat bahwa setiap yang meninggal itu mereka hidup di alam barzakh. Nah,
maka itu kenikmatan bagi mereka. Ahyaun yurzaqun. Nah, seperti dalam hadis. Kenikmatan mereka rasakan. Sampai kapan? Sampai nanti terjadi kiamat. Jadi, ahyaun di sini ya, tentu bukan hidup seperti alam dunia. Ya. Tapi ahyaun sesuai dengan alam barzakh, itu alam gaib. Jadi, alam gaib. Nah, kendati mereka seperti dijelaskan oleh ahyaun inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Rabbmu, mereka yurzaqun, dapatkan rezeki yang Allah berikan, bukan berarti mereka bisa mendoakan. Ya, doakan orang yang hidup. Jadi harus dibedakan. Ayat tersebut benar menjelaskan kondisi dan keadaan para syuhada, orang-orang yang berjihad dan Allah mati syahid, Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Adapun Nabi SAW dan khusus bagi Nabi, bahwa begitu umatnya ke salam, Allah kembalikan rohnya fa'aruddu alaikumus. Jadi Rasulullah menjawab salam tersebut. Hanya sebatas itu. Jadi intinya orang yang telah mati tidak bisa mendoakan orang yang hidup. Adapun apa yang Allah berikan kepada Nabi, kembalikan rohnya untuk menjawab salam umatnya, ini khusus spesial bagi Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau ya jasad beliau masih utuh berada dalam kuburannya sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari saudara kita yang bertanya. Dari Marlis di Bandung yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, berkaitan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian khatib Jumat di daerah kami ketika berkhutbah memberikan nada intonasi dengan gaya bertanya kepada jamaah. Sebagian jamaah ada yang menjawabnya. Nah, apa hukumnya dalam khutbah Jumat melakukan seperti ini? Apakah ada athar atau petunjuk dari Rasulullah SAW berkaitan dengan hal tersebut? Silakan. Ya, terima kasih. Pertama yang perlu dipahami bahwa tujuan berkhutbah tersebut adalah memberikan nasihat, ya, agar tentang hukum, sebagai memberikan tadkim, mengingatkan untuk ketakwaan kepada Allah, kemudian ya tentang mengingatkan tentang syariat Islam, hukum tentang Islamnya, mengingatkan kepada Allah, kepada akhirat, kepada kematian, dan mengajak kepada kebaikan. Nah, tadkir, mau'idhah. Nah, Nabi SAW memberikan mau'idhah dengan suara yang lantang dan suara yang tegas, ya menyampaikan. Nah, adapun ya memaksakan diri atau dengan terlampau memaksakan untuk berintonasi atau dengan berbagai ya apa namanya itu cara yang mungkin membuat apa nama itu sebagian dari jamaah atau intinya adalah berlebihan dalam hal yang seperti itu, maka tidak diperbolehkan karena keluar dari tujuan khutbah tadi. Khutbah itu adalah mengingatkan ketakwaan kepada Allah, mengingatkan kepada kematian, kepada akhirat, ya untuk mengingatkan dari jangan sampai lalai begitu ya. Kemudian jika ada suatu kemungkaran di menjelaskan penyimpangan yang ada di masyarakat, jelaskan dengan dalil. Jadi betul. Nah, kemudian bila ada yang khatib dengan redaksi mungkin intonasi bertanya, ya tidak mesti dijawab. Ya, karena itu adalah uh, jawaban atau pertanyaan yang tidak mesti. Memang terkadang ya khatib bertanya, kemudian setelah itu ada jawaban yang langsung dia sampaikan. Jika hanya sebatas itu tidak ada masalah. Ya, kemudian juga tidak mesti dijawab oleh makmum. Kenapa? Ya, karena di dalam berkhutbah maka makmum atau jamaah diperintahkan untuk mendengar, mencermati. Sampai pun dalam berdoa di penghujung khutbah, ya makmum tidak mengaminkan dengan suara keras, tidak, ya, tidak dengan suara keras. Tapi pun juga dia mengaminkan dalam hatinya tidak ada masalah, tapi dengan bukan dengan bersuara keras sampai terdengar ya dengan di jamaah yang ada di sekitarnya. Maka dalam hal ini ya dalam hal ini fleksibel saja, tidak mesti harus berlebih-lebihan. Tapi jika ada yang bertanya dari khatib, maka makmum tidak menjawab pertanyaan tersebut, cukup mendengar. Nah, demikian. Allahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad
وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.